dia Sam. Tadi dicariin. Tidur nggak bisa antri. Oh iya. Nanti lu yang tidur duluan aja ya, nggak ada suaranya jam 2. Anak jam 11 ya. Kurang gue yang teriak-teriak bintil banget. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ngobrol lagi ngobrol di gunung. Sekarang kita ada di base camp Kandang Batu. Kita nggak jadi muncak ke Gunung Gede. Kenapa? Kita tanya nih alasannya. Kita ngobrol dulu sama bapak yang satu ini, seorang aktivis kemahasiswaan, sekarang jadi aktivis alumni. Gokil gak lo? Gokil, tembak sekarang. Selamat pagi Om Tino. Selamat pagi Om Dika. Gimana rasanya nih pengalamannya? Ini pertama kali naik gunung setinggi ini ya? Kalau setinggi ini sepertinya iya, dengan segala perlengkapan lengkap ya. Perlengkapan lengkap dan bawa sendiri. Biasanya kan dulu ikut bareng program yang memang udah disiain di sana. Secara aktivis mahasiswa ya. Dulu bukan Mapala, tapi memang mainnya di kemahasiswaannya sih. Gimana pengalaman pertamanya naik gunung bawa perlengkapan sendiri? Ya awalnya mikirnya sih dengan latihan-latihan yang cukup, dan basicnya kan juga suka olahraga ya, rutin juga jogging gitu, mikirnya sih bakal aman lah. Loading 7 kilo itu sampai 12 kilo itu biasa aman, lah. Nah ini tiba-tiba pas kayak gini baru di 15 menit awal hampir blackout, hampir blok hilang. Lucu gitu 15 menit awal. Padahal kalau ke Gunung Gede itu cuman 8 kilo dari Sabang, iya. Sama 1 kilo, berarti sekitar 9 kilo. 9 kilo. Dan 9 kilo kok. Iya 9 kilo. Tapi nanjak Dan lengkap bawa beban. Gimana rasanya? Oh itu bener. Kan latihan sampai 12 kilo tuh. manajemennya luar biasa tuh, memang harus manajemen nafas, energi, fokus gitu. Kadang mau bercanda juga malas, takut energi kebuang. Berapa kali mau istirahat dilarang lagi sama koordinatornya namanya Om Dika. Sadis nggak tuh? Gue udah kolaps gitu. Dia masih ayo jalan, udah cukup 3 menit. Break 1 menit, break 5 menit. Ya sudah, kita ikutin lah. Kalau nggak nyampe. Tapi alhamdulillahnya sih tiba-tiba awalnya targetnya di Surya Kencana tuh, terus pindah ke Kandang Badak, turun lagi ke nggak jadi semua. Kandang Batu. Ini mohon maaf nih para penonton yang kelompoknya Bang Dika sekarang rombongan tidak sesuai dengan rencana plan 1, bahkan plan 2, plan 3. Kita lanjut muncak nggak nih hari ini? Aduh. Lanjut ke Sam? Kemarin bilangnya nggak lanjut Sam. Janganlah udah. Saya aja sudah basah-basah gini, barang makin berat juga ya yang diangkut ya. Iya. Kalau mau plan B sih bisa aja kita packing, rapihin tas, titip ke tukang warung. Gimana? Menarik sih. Aman ya? Aman, cuman harus sekarang jalannya. Packingnya harus berapa sekarang. jam tuh naik ke atas? Kalau kayak kemarin ya kalau dengan 6 jam dengan lah. tanpa beban. Nggak tahu deh. Oh, kalau dengan kemarin kan 6 jam ya? Kayaknya turunnya lewat sini lagi berarti mau kamu. Iya, mau kamu lewat sini lagi. Boleh tuh kayaknya. Jadi bagus sih. Yang penting jangan bawa beban. Tek-tek gitu ya. Gimana? Mas Tino ini waktu zaman kuliahnya ini ketua BEM loh. Waktu masih muda ya? Waktu masih muda. Sekarang masih muda cuy. Ketua BEM apa sih mas? BEM FMIPA UI. Tahun berapa tuh? Aduh ketahuan usianya dong. 2009. Wah, ketua BEM 2009. BEM Fakultas 2009. Itu waktu pemilihan proses jadi ketua BEM-nya gimana sih mas Tino? Ada tips and tricksnya nggak sih mau jadi ketua BEM? Sebelumnya kan memang saya di ketua himpunan matematika ya, saya dari matematika. Terus dari situ karena dilihat sama teman-teman performanya, waktu itu ada penilaian dari legislatif fakultas, lembagaku paling bagus performanya, dan terus dapat dukungan dari teman-teman, ya udah maju ya, mencoba belajar bagaimana mengelola ide, adu gagasan,
merangkul publik, meyakinkan orang, itu kan akhirnya dilatih di situ. Menang kalah itu hasil akhir bonus lah, alhamdulillah menang. Berarti 2009 ketua BEM, ke 2008 ketua himpunan. Iya 2008 dan akhir 2008 pemilihan rayanya. Berarti angkatan 2006. Mas Tino 2006. 2006. Berarti tahun-tahun terakhir baru jadi ketua BEM ya. Tahun ketiga. Proses pemilihan itu katanya ini katanya nih, gue nggak tahu nih. Emang bener sih banyak sentuhan politik yang ramai di kampus, contohnya HMI, terus ada kaitan dengan partai politik, bener nggak sih? Jadi sebenarnya kan kalau di kampus itu sampai beberapa tahun terakhir ini, sebelum beberapa tahun terakhir ini kan dilarang ya ekstra kampus itu masuk tampil sebagai wajah resmi. Nah dari situ memang akhirnya secara tidak langsung orang-orang ada yang akhirnya masuk sebenarnya tidak resmi sebagai perwakilan lembaga ekstra kampusnya, tapi orang tahu lah siapa dia. Nah, waktu itu memang di MIPA tidak terlalu ramai dengan HMI. Yang ramai itu biasanya HMI itu FISIP, FEB, itu kental sekali. Terus dan karena di MIPA juga anak-anaknya banyak melakukan riset udah apa, jadi untuk bermain terlalu jauh keluar tuh jarang, nggak banyak kayak gitu. Jadi ya beruntungnya di MIPA nggak banyak isu sih tentang golongan-golongan gitu. Dan di beberapa kampus termasuk juga ada di beberapa kelompok itu sempat juga akhirnya di UI nggak terlalu kerasa sih ya, itu sampai ada mengeluarkan material untuk bisa menggait suara. Iya, sampai keluar duit. Iya, sampai keluar duit gitu. Kalau kita beberapa kampus yang kita sempat diskusi selain UI ya, itu selain UI. Iya, karena kalau di UI nggak berani untuk literally main uang ya atau main materi kasih. Apa paling sifatnya yang cenderamata yang sifatnya ada logonya ada gitu. Tapi kalau misalnya sampai materi itu nggak terlalu berani, soalnya itu bakal jadi isu yang kencang banget pasti di kampus UI. Dan kebetulan juga kita nggak punya banyak uang lah ya. Jadi mau ya dulu aktivis ya kan, sekarang udah aktebel gitu. Perutnya udah tebel sekarang, kalau dulu masih tipis, jadi mau buat makan sehari-hari aja udah pas-pasan gitu. Ya udah akhirnya adu gagasan dan jaringan aja sih. Kebetulan kita rangkul orang-orang yang simbol-simbol massa dan simpul-simpul massa. Kalau Mas Tino dulu mewakili simbol apa? Kita kemarin waktu itu di MIPA itu nggak terlalu banyak ada perwakilan itu. Jadi makanya kita saat itu dari himpunan matematika sih akhirnya ngajak. Dan waktu itu saya juga aktivis, saya pendiri organisasi KONI-nya MIPA, KONI-nya. Jadi namanya dulu UKOR, unit kegiatan olahraga. Jadi kebetulan anak-anak UKOR, anak-anak lembaga sama anak kantin itu yang kelompoknya mereka membahasakan kantin ya. Kalau di saya kebanyakan dari jalur jaringannya jaringan anak tongkrongan, anak lembaga, anak lembaga. sama termasuk anak olahraga. Nah itu basis masa saya. Kalau anak kantin itu efek dari anak-anak ukor lah, itu ngerangkulnya ke anak kantin gitu, gandeng. Anak nongkrong ya. Iya, anak nongkrong ya. MIPA. Di MIPA itu ada namanya anak got. Nah anak got itu biasanya suka nongkrongnya itu di dekat departemen fisika tuh. Ada anak kantin di Dallas. Di MIPA itu suasananya religinya kuat banget. Oh gitu. Sampai nama kantin itu Dallas sepanjangnya di bawah hidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulai berapa tahun terakhir semakin dikuatkan karena Dekarat mendirikan musola di atas kantin kita. Jadi pas lah itu di bawahnya musola, kantin pas di bawah hidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Dallas itu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya. Masya Allah. Ini keren banget. Jadi ya 3 masa itu, dan kebetulan juga kita juga ada beberapa aktivis bukan aktivis ya, para atlet olahraga. Kita sering ikut juga Olimpiade UI. Waktu itu kan gue habis juara 1 di tingkat universitas kan, tenis meja. Jadi gue juga gandeng masa atlet-atlet dari situ juga. Jadi jaringannya Mas Tino yang pakai itu jaringan jaringan jurusan sama jaringan olahraga ya? Iya, olahraga itu paling besar. Wow. Ya. Padahal di UI itu kental banget aroma itu di beberapa tahun terakhir. Iya ya. Beberapa tahun terakhir itu kental sekali. Dan waktu itu belum waktu itu belum, karena memang relatif bisa dibilang
dominan orang-orang yang maju itu dominan anak-anak aktivis memang gitu. Track recordnya jelas. Kalau sekarang lebih jelas. Kalau sekarang Bahkan yang maju itu bisa dari ragam orang-orang eksternal juga ikut masuk, dan akhirnya eksternal kampus kayak PMII, HMI, terus tapi dia anak kampus itu memang mahasiswa. Tapi dia tidak aktif terlalu banyak di kampus, tidak sebagai perwakilan lembaga, tapi mewakili mereka. Terus mereka maju gitu kan. Itu mulai muncul tuh di tahun-tahun 2012 tuh, 2012 2013 sudah mulai. Waktu itu cewek bahkan itu maju dari orang ekstra kampus, dan selama dia tidak maju sebagai perwakilan ekstra kampus kan nggak apa-apa sebenarnya. Dari situ semakin kesini semakin kental kayak gitu. Apalagi sekarang kan udah diizinkan ekstra kampus untuk aktif ya di kampus. Oh gitu. Udah dari Mendikbud atau Menko PMK ya seperti itu. Udah boleh. Jadi udah bisa aktif dengan logo-logo ekstra kampus. Positif apa enggak sih kayak gitu? Apa efek terhadap efek perpolitikan kampus? Kan anak-anak kampus kan masih mau belajar ya. Iya. Setahu gua ya. Terus tiba-tiba ada ekstra kampus yang udah mateng dengan strategi campaign-nya, dengan dukungan dananya mungkin. Iya. Gitu. Sebenarnya itu positif apa enggak sih? Apa membawa kampus jadi politik banget? Ini tergantung. Ya, jadi ada pro kontra dan semua tergantung kita ngelihatnya gimana. Tapi endingnya kalau sudah tidak sehat dalam konteks implementasinya semua bermasalah. Kayak contoh nih di UGM. UGM itu kan pakai Parpolma, Partai Politik Mahasiswa. Oh gitu. Pakai. Jadi jelas mereka membentuk parpol, dan mereka jelas ininya untuk maju harus lewat parpol. Di situ dan kalau di UI kan nggak ada, walaupun berapa kali UI sempat mau mikir perlu pakai parpolma nggak sekalian biar meningkatkan antusiasme publik. Cuman lagi-lagi semua sisi itu ada evaluasinya. Jadi nggak ada yang benar-benar baku. Kalau sudah segala sesuatu yang sudah established itu kadang melenakan ya, jadi ya nggak sehat. Tapi kalau untuk awal-awal gini menariknya adalah mahasiswa punya panggung banyak untuk bisa melatih leadership mereka, nggak hanya di kampus tapi mereka bisa pakai ekstra kampus, dan itu sebenarnya kan bagus buat pasca kampus. Yang jadi masalah akhirnya ketika dibawalah tuh warna-warna politik mereka dengan isu golongan. Nah, kalau yang sering selama ini saya pakai yang kami diajarkan dari para senior dulu kan, kita adu gagasan, kita nggak punya uang, tapi kita punya ide, kita punya energi. Nah, tapi kalau sudah mainnya pelebelan, siapapun dia, pokoknya kalau dari kelompok itu lupakanlah idenya, mau ngehajar jauhkan itu, yang penting jangan dia gitu, atau begitu pula sebaiknya. Yang kalau siapa orangnya nggak peduli idenya, udah pilih dia, itu kan jadi nggak sehat ya. Kalau yang sekarang nih ya udah mulai kekinian, sudah mulai kerasa tuh kayak gitu. Jadi tetap nuansa kemahasiswaannya harus tetap dijaga, walaupun kita belajar dari mana saja, tapi ketika di kampus kita latih dengan gagasan, jaringan, ya, networking gitu ya. Terus kalau ngomongin ide sama gagasan, waktu Mas Tino jadi ketua BEM MIPA itu ide dan gagasannya apa dan dijalanin nggak? Waktu itu ide yang saya angkat itu pertama kalinya muncul tentang isu lingkungan. Wow. Karena kan itu lagi awal-awal hype-nya, dan MIPA ada departemen biologi dan juga departemen kimia yang notabene itu juga dekat dengan mereka dengan isu itu. Dan biologi itu sangat kencang sekali aktivisnya, mereka punya 3 badan semi otonom juga di sana yang memang sangat spesifik sekali tentang isu lingkungan, 3 BSO di sana. BSO itu apa badan? Badan semi otonom yang memang itu lebih spesifik ke topik tertentu ya. Jadi ada yang tentang kelautan, ada yang lebih spesifik ke ilmuannya mereka. Nah dari situ saya angkat, dan proker paling unggulan kami itu ada seminar lingkungan nasional. Jadi kita alhamdulillah berhasil menghadirkan dari Aceh sampai Papua, membangun kepedulian mahasiswa tentang isu lingkungan, dan hadir semuanya dari mahasiswa itu perwakilan tersebut, kampus ya, kampus-kampus itu dari perwakilan provinsi tersebut. Dan dari situ mulai muncul tuh ada program-program di tahun-tahun selanjutnya, ada departemen lingkungan udah mulai ramai. Waktu itu masih cukup jarang ya isu-isu lingkungan sebagai suatu departemen sendiri di BEM. Bahkan sekarang di zaman saya pertama kalinya menghadirkan koordinator bidang sosial lingkungan, teman-teman Pengmas sama teman-teman lingkungan. Ini lingkungan satu departemen sendiri yang garapannya mengangkat isu lingkungan.
Nah dari situlah akhirnya di MIPA mulai bawa isu, sering angkat isu itu. Ngomong-ngomong soal lingkungan nih, kasih lihat penonton gimana halaman depan kita nih. Wow, ini lingkungannya, suara burungnya cakep-cakep banget ini. Dengar suara air terjunnya juga. Ada suara air terjun, ada air panas. Terus itu aja. Itu yang paling besar. Yang lainnya isu saya itu waktu itu tentang mereformasi kembali regenerasi kemahasiswaan di MIPA. Emang kenapa? Ya waktu itu kan sempat nggak ganti-ganti. naik bukan kalau jadi ketua BEM itu kan tergantung pilihan kita ya, mau cuman jadi business as usual kayak OSIS aja bisa, dan ya publik juga kadang ya terserah lah gitu kan, yang peduli berapa banyak sih. Tapi kalau misalnya kita memberikan efek dengan kampus kita di Universitas UI dekat dengan sentral pemerintahan, bisa efeknya bisa sampai nasional gitu, beberapa kali terjadi. Nah ritme itu sempat hilang di MIPA, bukan hilang sih, menurun. Padahal dulu di zaman saya tuh ketua BEM UI itu ya ganti-gantian, MIPA FT beberapa itu rutin sekali. Nah sempat akhirnya agak kendor. Nah makanya naluri kontribusi terhadap bangsanya itu dimunculkan kembali. Tentunya kan di situ mau nggak mau kita harus ngorbanin waktu kita untuk santai-santai buat belajar untuk kesana, bukan dengan akhirnya mengurangi jam belajar tapi mengefektifkan jam belajar. Biar bisa waktu lebih untuk kontribusi kan buat bangsa dan negara gitu. Emang IP lo berapa lulus? Oh 3 dong, sebagai ketua BEM 3 gitu kan. 3 doang. Nah 3 komanya itu telat ya. 3 koma lulus. Nah waktu itu gue mikir, gue waktu semester 1 IPK gue terbaik ketiga di angkatan di matematika loh. 3,44. Terus pas gue pikir, wah kalau di UI cuma IP doang yang dijaga kayaknya sayang. Gue coba main-main yang lain, akhirnya olahraga tenis meja gue 4 kali berturut-turut juara 1 tingkat UI. Terus serius tuh? Iya dong. Kok kalah di Kemenkeu? Enak aja di setjen gue juara 1 tuh. Oh iya setjen. Kemenkeu? Kemenkeu nggak boleh main ya? Nggak boleh main. Sempet sekali gue main langsung juara 2 nasional. Langsung juara ganda putra. Karena nggak boleh selanjutnya, karena tahu gue bukan profesional PNS, nggak boleh lagi main. Tapi kalau gue dulu nggak juara mungkin langsung masih boleh aja main. Gara-gara langsung juara. Nah dari situ gue mikir untuk IPK, akhirnya gue pikir berapa sih IP yang dibutuhkan buat lulus kampus, orang masih menghargai. Nah gue ngeliatnya IPK 3 dan akhirnya dari 3,44 lulus gue dengan IPK 3,01 men. 01. Wow. Itu by design, ya. Ya gue main seluas-luasnya di situ. Jadi main guys aja, main aja. Tetap jadi ketua BEM, tetap IP lulus 3,01, gila kan. Terus program nasional lingkungan ngundang mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Iya, tetap jalan. Olahraga Juara 1 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Emang di UI nggak ada yang main bulu pingpong selain lo? Banyak kok. Kayaknya nggak ada yang main pingpong di UI. Gue pernah sempat mewakili UI untuk ke Singapura, mewakili Indonesia. Serius? Pas gue udah lagi diseleksi di internal UI sebagai kampus di dalam negerinya, gue peringkat 1 saat itu, dan gue akhirnya diutus buat mewakili ke Singapura. Nah cuman saat itu akhirnya gue nggak jadi jalan. Gue waktu ketua rombongan peringkat 1-nya ya nggak jadi jalan karena nggak 1 bulan setelah gue pulang itu gue akan ada proker nasionalnya tuh, seminar nasional lingkungan. Jadi pas gue konsul dengan abang-abang aktivis, beliau suruh milih dan sebaiknya disarankan untuk BEM karena tidak berulang ya. Setelah itu kan gue bisa main lagi mewakili, cuman sayangnya nggak ada kesempatan itu 3 tahun sekali, tapi oke lah gitu. Jadi toh di pasca kampus gue sempat juga tingkat nasional karena asik, gak sombong. Sempet juara 2 bola tenis meja tingkat Kemenkeu nasional. Tingkat nasional. Terus gara-gara satu dan lain hal nggak boleh ikut lagi. Keras bung, hidup keras. Sama ya, PDP juga di ini kualifikasi main futsalnya gara-gara kebanyakan non PNS. Ya profesional PNS kacau ya. Nah, apa yang paling berkesan selama jadi BEM selain yang tadi itu? Ada 3 poin yang gue tangkap. Pertama, strategic thinking. Jadi gue berapa kali ya ditampar tanda kutip oleh abang-abang saya. Setiap kalau gue jadi mengisi sesuatu kan gue sering
apa ya, kunjungan tokoh ya, abang-abang berapa tahun sebelumnya gue diskusiin esensinya ngapain, apa hikmah yang bisa gue ambil sebenarnya. Dari situ gue sering ditampar dengan cara berpikir strategis. Jangan sampai akhirnya kita sebagai mahasiswa berpikirnya terlalu linear. Sebenarnya kita bisa melihat suatu masalah itu dengan potensi yang dari kacamata yang beragam. Kalau bahasa ini dari 3 dimensi ataupun dari kacamata yang ke depan. Dari situ strategic thinkingnya terasa sekali karena gue dapet akses lingkungan senior-senior yang keren-keren. Karena kan kalau gue kenalan, bang, gue Tino MIPA 2006, terus kenapa? Terus kalau gue, bang, gue Tino ketua BEM MIPA saat ini kan, enak. Oh ya kenapa gitu. Dan gue dari situ belajar banget. Sampai sekarang kerasa sekali sih strategic thinkingnya. Yang kedua bicara tentang manajemen beban kerja. Akhirnya bagaimana kita bisa mengelola resource yang begitu besar secara optimal untuk goals yang besar. Dan akhirnya waktu karena di MIPA itu gue terlatih di situ, makanya waktu kemarin berapa kali ada program-program yang sifatnya mungkin agak bahasa rojong banget, waktu itu contohnya program besok Presiden RI itu Pak SBY minta, wah itu cukup rojong tuh, walaupun range-nya panjang tapi programnya gede banget, dan ternyata alhamdulillah bisa dengan resource yang minimalis seperti itu karena terasah di situ. Dan yang ketiga how to influence people sih. Akhirnya kita tidak mengajak orang karena material, tapi apa yang ide kita, apa yang mimpi kita, apa yang mimpi kita tertawarkan ke mereka. Jadi orang akhirnya mau ikut join di kita karena gagasan kita, karena mimpi kita, dan mereka merasa gue juga punya kepentingan untuk merealisasikan mimpi tersebut. 3 poin itu sih gue terasa di sana. How to influence people nih keren juga nih, memang kita perlu banget ya. Betul. Di depan kayak gini. Karena seringkali ide kita keren, tapi gara-gara kita tidak mampu mendeliver ke orang lain, jadi akhirnya orang nggak ngelihat itu keren. Apa sih yang paling mendasar dalam menginfluence people? Dreams. Mimpi. Sharing your dreams itu jadi kunci sih. Jadi semua orang, nah ini juga akhirnya lo kalau ketemu sama orang yang memang nggak peduli dengan lingkungan, ya lo ngomong kayak gimana juga pertanyaannya manfaat buat gue apa gitu, itu kan lo akan mentok lah. Tapi kalau lo ketemu orang-orang yang memang sebenarnya punya kepedulian, hanya nggak punya fasilitas, nggak punya akses, kita datengin dia walaupun dia itu belum berpengalaman, belum senior masih, tapi ketika dia punya semangat, punya mimpi, kita bisa gerakan dia dan bisa mengkapitalisasi potensi dia. Waktu itu sebagai informasi aja, waktu program Desa Presiden RI itu gue didukung, tim utama gue adalah anak STAN 2010 yang notabene baru masuk ke Kemenkyu, baru masuk LPDP, dulu namanya Mas Dira, sama satu lagi Mbak Diana. Dia sempat sering bilang, apa kak aku minder. Dian Setiawati kan? Bukan, Dian. Oh, Diana yang kecil. Stan yang kecil. Ya, Diana yang kecil. Yang Stan yang udah pindah gitu kan. Kan ada Diana, ada Dian juga yang anak magang. Ini yang Diana. Nah, itu dia bilang dia agak minder, cuman aku bilang udah, tugas kamu adalah just do your best. Nah, akhirnya karena dia juga dapat penghargaan, kepercayaan besar, dia juga dapat kesempatan besar. Tinggal akhirnya kita bimbing dengan sebenarnya sedikit-sedikit dikasih stimulus pendampingan lah. Luar biasa itu program. Waktu itu kita sampai ngadain soft launching di Istana Negara. Nah, itu kan untuk anak yang baru masuk kerja, itu kan protokolnya gimana itu kan, sampai akhirnya kita bantu arahkan, akhirnya potensinya berlipat banget, dan we did it well gitu kan. Jadi how to influence people itu memang kita perlu dream yang sama ya. Dream yang sama dan orang yang memang punya semangat yang sama untuk berkarya. Berarti kita harus ketemu orang yang tepat juga. Betul, dong. Makanya memilih orang itu juga punya seni sendiri. Karena bisa jadi ada orang yang memang punya mimpi yang sama, punya semangat yang sama, tapi dia lagi ada beban yang lain yang nggak bisa dia tinggalkan, skala prioritas kan. Nah, oleh karena itu kita perlu memperluas jaringan, karena bisa jadi dari 10 mungkin hanya 3 atau 4 yang akhirnya bisa menjemput itu karena kondisinya available gitu. Jadi tapi milih 10 itu pun juga udah 10 orang-orang yang sudah tersaring itu ya, karena dia punya dream sama semangat yang sama. Itu bukannya how to influence people, bukannya kita harus bagaimana menginfluence 10 itu supaya bisa sama dreamnya dengan kita kan? Nah, ini konteksnya memang kalau yang aku maksud dengan influence ini bukan sekedar membuat orang gue sepakat, enggak, tapi how to influence people sampai akhirnya action gitu. Jadi kalau sekedar how to influence people yang
awal memang akhirnya membuat orang setuju dengan gagasan kita dan paling tidak kontribusi lewat ngeklik atau ngevote atau apa, itu sesimpel-simpelnya. Tapi kalau sampai akhirnya action dalam konteks jangka panjang, itu yang tadi gua maksudin influence people ya, seperti itu. Oh, jadi how to influence people to act with us. Iya, to act with us. Ya. Terus ngomongin dreams, apa nih dreams terbesar Mas Tino yang masih gue mau capai ini nih? Gue sebenarnya pengen banget jadi entrepreneur. Gue punya banyak mimpi yang memang setiap orang kan punya cara sendiri-sendiri ya. Kayak kalau kita ngelihat kayak Mas Nadiem gitu, banyak orang pro kontra, tapi dia berhasil, dia sudah membuktikan dia berhasil memberikan gebrakan di Gojeknya misalnya. Artinya bermanfaat untuk orang, impactnya luar biasa. Nah, setiap orang tuh itu minoritas. Cari coba Nadiem selanjutnya di Indonesia dari 270 juta penduduk Indonesia sekarang ya, apalagi dari yang sebelumnya juga. Terus juga di Bukalapak juga kan Bang Zaki gitu. Itu di awal-awal kelihatan kayak orang gila gitu kan. Tapi karena mereka akhirnya punya panggung untuk berkreasi sendiri, akhirnya jadi terrealisasikan tuh, walaupun tuh berdarah-darah lah ya. Gue pengen banget bisa kayak gitu. Makanya sampai sekarang masih aktif di Iluni. Sekarang masih aktif di Iluni karena masih punya dreams untuk ketemu orang banyak, memberikan pengaruh ke orang banyak, masih mau jadi entrepreneur di situ ya. Ya, kan di situ kita juga jadi punya banyak relasi ya, belajar itu. Bagaimana sih ketemu orang yang ada yang entrepreneur, ada yang memang dia birokrat, ada yang teknokrat, dan itu mereka bisa saling berkolaborasi di sana. Sekarang di Iluni jadi apa Mas Tino? Waduh. Ini kan aktivis ketua BEM, aktivis Iluni. Di Iluni UI 2019 sampai 2022 ini saya jadi ketua Alma Mater Center. Itu semacam Menko-nya lah kalau di Iluni UI. Menko, semacam Menko kalau di pemerintahan ya. Menko PMK di bawahnya. Jadi Luhut Binsar Panjaitan ini. Kan ada Menko PMK, gue nyebutnya Menko PMK bukan Menko Marves Pak. Oh iya salah ya. Penerusnya Ibu Puan berarti. Udah ganti siapa ya? Pak Muhajir Effendi. Ya kan. Di situ memang periode sebelumnya sih gue juga ikut sebagai menterinya di sana. Terus di 2016-19, terus 2019-22 alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai Menko-nya. Ya alhamdulillah sih kita punya program-program yang mudah-mudahan bisa memberikan impact yang banyak sih. Impactnya masih ke Iluni apa ke Indonesia nih? Dua-duanya. Karena tapi memang core gue memang di ranahnya internal alma mater, internal. Walaupun di beberapa program ada yang berdampak kayak kemarin, kita udah 2 tahun ini memberikan santunan sembako tidak hanya untuk karyawan UI sampai yang jumlahnya 1.000, yang di tahun lalu tuh sampai 3.000 di masyarakat luas. Jadi total 4.050 kita sempat salurin. Dengan kondisi Covid pertama kali, wah itu tantangan tersendiri. Dan pas lagi bulan Ramadan, kan memang kita nyalurinnya selalu di bulan Ramadan ya. Tahun lalu itu sampai iktikaf dan sahur di base camp untuk penyaluran itu. Apalagi dengan protokol yang sekarang kan jadi butuh strategi khusus ya. Nah itu untuk eksternalnya kayak gitu. Tapi sempat kena Covid nggak? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah, jangan sampai. Alhamdulillah sih. Kalaupun kena juga jangan sampai parah-parah lah ya. Iya, atau mungkin pernah tapi gue nggak udah sembuh, nggak kerasa. OTG mungkin, tapi setiap PCR dan tes rapid selalu nggak itu. Selalu negatif. Selalu negatif dan non reaktif. Mas Tino nih, apa pesan buat teman-teman yang mungkin masih kerja, yang mungkin masih kuliah, atau bahkan yang udah kerja, ini soal dreams. Kadang-kadang kita kelupaan nih, kita udah jalan sampai sejauh ini, keasikan dengan path kita yang sekarang. Tapi Mas Tino ini kan udah berjalan, maksudnya udah berkarir sejauh ini dengan path yang berbeda dengan dreamsnya tadi itu kan. Apa yang bikin Mas Tino kasih saran buat kita semua supaya bisa seperti Mas Tino nih, bisa tetap berkarir dalam arti memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, tapi tetap masih punya dream dan tetap masih bisa sibuk mikirin orang alma mater gitu. Apa nih tipsnya? Jadi gue ada 3 poin sih yang menurut gue sering gue pakai ya. Yang pertama, kita perlu terus menjaga dreams kita dalam diri kita sendiri ya. Karena dreams itu yang membuat gue tetap berjuang.
istri gue kadang mikir kok sampai babak belur banget sih ngoyok untuk megang semuanya. Dia bilang ya ini semua dalam rangka mengejar dreams yang memang satu sebenarnya, memberikan impact yang luas untuk masyarakat kan. Caranya itu yang banyak. Nah semua aktivitas kita itu harus perlu fokus ke dreams. Makanya sebaiknya sih lo harus terus mengulang dan mereview kembali. Kayak di sini nih di gunung ini waktu yang pas banget buat kontemplasi. Kita masih di trek yang benar enggak, dan kebanyakan orang kontemplasi setahun sekali itu sayang banget. Padahal setiap hari bisa tuh dipakai buat kontemplasi, tiap hari, tiap pekan. Ya jangan sampai lo evaluasi mimpi cuman di setahun sekali, itu udah kejauhan kelamaan. Itu yang pertama, terus ngejaga dreams dalam diri kita. Terus yang kedua, jaga lingkungan lu agar lu tetap berada pada lingkungan orang-orang yang punya dreams. Lingkungan berarti nggak harus dreamsnya sama lu nggak, tapi dia punya dreams. Jadi akhirnya lu bisa ngeliat, terinspirasi dari orang, gila nih orang masih udah babak belur ngurusin berjuang hidup, dia masih juga punya dreams yang dia harus tetap kejar gitu. Dan itu bukan untuk dreams dirinya sendiri, untuk orang lain juga. Kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Bahkan sampai udah tua, itu gila kan. Akhirnya dari situ gue banyak belajar, bahkan dari anak masih junior gue juga ada yang seperti itu. Jadi pintar-pintar cari lingkungan yang memang bisa ngejaga lo tetap menjaga mimpi lo. Gue nggak mau bilang idealis ya, tapi bahasa aja idealis takutnya terlalu tabu, tapi terus menjaga dreams lo ya, seperti itu. Dan yang ketiga, lo harus punya tadi kan konteksnya lingkungan ya, tadi gue ada yang terlewat tuh, seharusnya itu yang kedua, ini gue masukin yang ketiga deh. Lo harus terus ngejaga lingkungan utama lo itu keluarga yang juga punya dreams. Akhirnya istri, anak itu juga terus dibangun untuk punya dreams, sehingga kita jadi keluarga yang punya dreams besar, dan itu menjadi energi kita untuk terus berjuang. Mau kadang kan enak ya jadi kaum rebahan ya. Enak banget sumpah, enak banget kaum rebahan. Kadang mau yang santai-santai, mau ke me time-nya. Tapi akhirnya ketika kita punya dreams, kita terus menjaga lingkungan kita untuk orang-orang yang punya dreams juga, akhirnya kita suka malu. Kok waktu kita segini nyampahnya ya, kayak gitu. Oke, ternyata refreshing itu orang mau refreshing ke mall bisa, refreshing mau olahraga bisa, tapi refreshing sambil mencapai prestasi juga bisa. Sebagai contoh nih, gue anak matematika. Siapa sih yang nggak bosen 4 tahun? Gue 5 tahun waktu itu kuliah matematika mulu tiap hari. Gimana bayangan lu bang? Mabok nggak tuh? gue akuntansi aja 1 semester dapatnya B plus apa B, karena gue kan di stan tapi kan penilai. Jadi akuntansi cuma 1 semester. Itu aja kayaknya udah bertahun-tahun belajar akuntansi, saking gue gak sukanya. Nah tau gak, gue mencoba refreshing dengan matematika, gue larinya kemana? Mana? Ke BEM. Jadi ketua BEM. Jadi, maksudnya refreshing dari rutinitas, tapi sebenarnya bisa menjadi ke arah prestasi juga ya. Lo akan bosan juga kalau matematik kuliah organisasi lari lagi ke olahraga, jadi tenis meja jadi juara gitu. Ini akhirnya bisa loh sebenarnya kita refreshing lo happy, tapi diseriusin totalitas. Jadi serius lo totalitas, enjoy lo pun juga totalitas gitu, termasuk tidur lo juga totalitas loh, kayak sampai tidur juga. Ini gokil emang sih ketua BEM. Enggak ada yang dari peringkat 1 jurusan. Oh itu IP peringkat 3 di angkatan. IP peringkat 3 di angkatan. Matematika ya. Matematika. Terus jadi ke peringkat 4 apa? Ketua BEM. Sampai 4 tahun berturut-turut jadi bulu tangkis bulu tangkis tenis meja UI. Jangan lupa, gue itu saat itu jadi ketua BEM, gue jadi asdos. Asdos juga. 2 mata kuliah. Tapi gue yakin nih, waktu kuliah nggak punya pacar. Ya nggak? Tunggu dulu. Itu masa kelam, jangan. Itu nggak boleh diungkit katanya. Masa kelam soalnya. Kenapa kelam? Karena nggak ada yang dia apa-apain. Beda goals. Kalau orang refreshingnya pacaran, dia refreshingnya jadi ketua BEM. Gimana coba lu? Ya teman-teman, kayak kita udah lama banget panjang lebar nih sama Mas Tino. Terima kasih Mas Tino waktunya. Semoga menginspirasi ketua BEM yang masih aktif sampai sekarang, jadi di Uluni dan di pekerjaannya juga berprestasi, tapi masih punya goals luar biasa. Goalsnya berimpact untuk banyak orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.